selain dari urgensi pendidikan, bahwa menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari bahwa ilmu itu penting untuk dituntut, yaitu salah satunya adalah lewat jalur pendidikan. Lah di sini beliau mengemukakan bahwa ada pendidikan yang paling penting dalam kehidupan, yaitu pendidikan Islam di situ. Jadi beliau mengemukakan bahwa inti dari dalam kehidupan ini adalah pendidikan Islam. Apapun yang kita pelajari pasti berakhir dengan pendidikan Islami, atau katakanlah pendidikan agama di situ. Jadi menurut beliau, tujuan pendidikan Islam itu yang pertama adalah mencapai derajat ulama dan derajat insan yang paling utama, atau Khoriyul Bariyah. Jadi jalur penting dalam kehidupan itu ya jalur pendidikan, katanya beliau. Dan itu bisa dicari lewat mana saja, mungkin dari sekolah, dari kuliah, bahkan tidak hanya dari itu, dari pengalaman hidup pun itu bisa jadi pendidikan. Kan mungkin kita kenalnya itu ya pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai jenjang yang paling tinggi itu kuliah. Nah, itu pendidikan yang ditempuh. Nah, selain itu kita jangan lupakan bahwa pengalaman hidup itu juga merupakan pendidikan. Bahkan yang tidak diajarkan di bangku sekolah itu ada di pengalaman hidup. Maksudnya begini, kita bisa mendapatkan pendidikan lewat pengalaman hidup yang mana itu tidak diajarkan di bangku sekolah. Lah itulah hebatnya pendidikan lewat pengalaman hidup. Dan mungkin pengalaman hidup dari seseorang itu berbeda-beda. Makanya jalani hidup kita dengan lapang dada, maka di situ kita akan temukan pendidikannya. Dalam arti lain, ketika kita menjalani hidup, maka kita akan menemukan ilmu di situ. Tapi perlu diingat bahwa sekolah itu juga penting, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah. Kalau itu mempunyai biaya di situ. Terus yang kedua, tujuan dari pendidikan Islam itu bisa beramal baik dengan ilmu yang diperoleh. Sebab puncaknya ilmu nanti itu adalah amal perbuatan sebagai bekal kehidupan akhirat. Jadi artinya keilmuan itu harus memberikan kemanfaatan sesama demi kebaikan dunia dan akhirat. Jadi ketika kita misalnya sudah tamat sekolah, tamat kuliah, ya di situ ilmu harus melahirkan amal dalam artian perbuatan. Jadi ketika kita memperoleh ilmu tapi tidak melahirkan amal, lah itu nilai ilmunya perlu dipertanyakan. Mungkin kita pintar dalam hal teori, kita menguasai konsep-konsep, kita menguasai berbagai macam gagasan-gagasan, tapi itu tidak mengubah kualitas hidup kita. Dalam artian belum diterapkan dalam kehidupan. Nah, katanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ilmu yang baik adalah ilmu yang ketika kita peroleh, kita paham, lah setelah itu kita terapkan dalam kehidupan. Ketika kita belajar tentang teori sabar, lah kita juga harus tahu bagaimana cara menerapkan sikap sabar dalam kehidupan di situ. Jadi jangan hanya belajar teori saja, tapi di situ juga harus belajar tentang bentuk pengamalannya, bentuk perbuatannya dalam kehidupan. Terus yang ketiga, tujuan pendidikan Islam itu adalah untuk mencapai ridho Allah di situ. Jadi kita ini ketika menuntut ilmu harus memperhatikan ridho Allah di situ. Allah ridho gak dengan kita ketika menuntut ilmu? Jadi jangan mengharapkan penghargaan dari manusia,
seringkali kita kecewa itu ketika kita menuntut ilmu itu hanya dibuat pamer saja. Misalnya ketika kita kuliah terus angan-angan kita ingin menjadi seorang pejabat tinggi, ingin menjadi seorang yang memiliki harta yang banyak. Nah, di situ ilmu kita ya tidak akan bermanfaat. Mungkin ada manfaatnya di dunia karena kita dipandang oleh manusia, kita dihormati manusia banyak. Tapi untuk ranah ke akhirat mungkin belum ada karena kita tidak mencari ridho Allah. Jadi dalam hidup ini yang paling penting kita mencari ridho Allah. Allah ridho gak dengan yang kita lakukan? Nah, di situ perlu kita perhatikan. Terus di samping itu juga ada yang namanya hasil ilmu. Jadi menurut Kiai Hasyim Asy'ari di situ ketika kita mencari ilmu itu juga menghasilkan sesuatu. Nah, yang pertama mengembangkan semua potensi baik jasmani maupun rohani untuk mempelajari, menghayati, menguasai dan mengamalkan demi kemanfaatan dunia dan akhirat. Jadi kita perlu menuntut ilmu untuk mengembangkan potensi diri baik jasmani maupun rohani. Dua-duanya harus seimbang. Kalau kita hanya mengembangkan jasmani saja itu juga repot karena kita punya rohani, punya jiwa rohani di situ. Ya, jadi di samping memperoleh jasmani, kita juga memperhatikan rohani di situ. Untuk apa? Demi kemanfaatan dunia dan akhirat nanti. Terus yang kedua, sebagai jalan bangsa Indonesia itu mampu hidup mandiri serta bermartabat. Nah, ini merupakan analisis beliau. Kan beliau dulu hidup di zaman penjajahan Belanda. Jadi bagaimana cara membebaskan bangsa Belanda dari penjajahan di situ. Jadi beliau berpikir dengan keras. Bagaimana caranya bangsa Indonesia ini terbebas dari kungkungan bangsa Belanda. Makanya beliau memunculkan sikap nasionalisme kepada masyarakat zaman dulu karena situasinya memang dalam cengkraman penjajahan di situ. Jadi untuk memunculkan rasa itu beliau menyelipkan pendidikan khususnya yang berbasis agama, bahwa kita tidak boleh menyerah dengan keadaan karena Allah pasti membantu orang yang berusaha di situ. Jadi beliau memberikan semangat kepada masyarakat zaman dulu dan itu berhasil sukses luar biasa dan akhirnya bisa terbebas dari kungkungan penjajahan Belanda hingga memunculkan sifat nasionalisme yang sangat tinggi di situ. Nah, itulah hasil ilmu menurut beliau.